Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikma Qurratul Aini, absen 25 dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan proses evolusi di bumi. Proses evolusi di bumi. Evolusi adalah perkembangan makhluk hidup secara bertahap dari bentuk paling sederhana sampai bentuk yang rumit. Proses evolusi bumi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah zaman Azoikum atau Arkeozoikum. Zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, kulit bumi yang masih panas, dan belum stabil. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Lingkungan hidup pada masa ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Pada zaman Arkeikum, diperkirakan belum adanya tanda-tanda kehidupan. Bumi masih dalam suatu proses pembentukan menjadi padat. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum diperkirakan telah berusia 350 juta tahun. Pada zaman Paleozoikum, bumi masih belum stabil serta masih terus-menerus berubah-ubah, atau bumi perlahan berangsur-angsur menjadi dingin. Namun, sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan yaitu adanya makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Pada akhir zaman Paleozoikum, telah muncul berbagai jenis reptil sederhana seperti kura-kura. Tumbuhan yang muncul adalah jenis paku-pakuan. Zaman Paleozoikum juga disebut zaman primer atau zaman pertama. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama, periode Kambrium, periode Ordovisium, periode Silur, periode Devon, periode Karbon, dan periode Perm. Pada periode Kambrium, muncul benua besar yang disebut Gondwana. Samudra pada periode Devon mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa dan Tanah Hijau. Pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut Pangaea. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum diperkirakan berusia sekitar 140 juta tahun dan disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman kedua. Zaman Mesozoikum mulai ditandai dengan meluasnya tumbuhan berjenis paku-pakuan. Ciri-ciri zaman Mesozoikum. 1. Iklim semakin membaik, walaupun suhu terkadang masih berubah-ubah. 2. Curah hujan sudah mulai berkurang. 3. Sungai besar dan danau banyak yang mengalami kekeringan. 4. Muncul pohon-pohon besar dan hewan yang banyak hidup di darat. Yang terakhir, muncul reptil yang sangat besar seperti dinosaurus dan brontosaurus. Masa ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Trios. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, dinosaurus dan reptil berukuran besar muncul. Yang kedua yaitu periode Jura. Pada periode ini, dinosaurus dan tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan dan pterosaurus merajai angkasa. Yang ketiga yaitu periode Kapur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan tersebut membuat dinosaurus tidak menyesuaikan diri. Zaman yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum diperkirakan berusia sekitar 60 juta tahun. Pada zaman Neozoikum, keadaan bumi sudah semakin membaik, serta perubahan cuaca yang tidak begitu besar. Hal ini dapat membuat makhluk hidup untuk berkembang lebih pesat. Zaman Neozoikum dibedakan menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen.
Hal yang terpenting pada zaman tersier adalah munculnya jenis primata seperti kera. Kedua adalah zaman kuarter. Zaman ini diperkirakan sejak 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Kala Pleistosen sudah adanya manusia purba. Pada kali ini keadaan alam masih liar dan labil. Hal tersebut disebabkan karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial dan interglasial. Yang kedua adalah kala Holosen. Kala Holosen telah berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada kala Holosen telah muncul spesies Homo sapiens, ditandai dengan es kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.